Kali ini kita mau obrolin tentang sastrawan Indonesia yang terkenal, yaitu Chairil Anwar. Kalian tahu nggak sih kenapa Chairil Anwar itu begitu terkenal? Menurut aku karena dia punya gaya menulis dari penyair-penyair sebelumnya yang berbeda. Terus juga puisinya itu lebih bebas, bahasanya juga lebih berani, dan juga dia tuh kayak punya pemikiran dari diri sendiri, gitu sih. Iya, aku setuju. Chairil Anwar juga termasuk tokoh-tokoh penting dalam angkatan 45. Karya-karyanya muncul di masa Indonesia mengalami banyaknya perubahan dan perjuangan. Berarti keadaan Indonesia pada saat itu mempengaruhi karya Chairil Anwar juga ya? Menurut aku iya, beberapa puisinya membahas tentang perjuangan, kebebasan, kehidupan, dan perasaan manusia. Jadi, puisinya bukan cuma sekedar rangkaian kata, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Contohnya puisi aku. Menurut aku, puisi itu menunjukkan sosok yang tidak gampang menyerah dan punya semangat yang kuat. Benar, selain aku, ada juga Keraton Bekasi dan Ibu Negoro. Jadi dalam beberapa karyanya itu, Chairil Anwar itu punya caranya sendiri dalam menyampaikan perasaan atau keadaan. Aku penasaran deh, kenapa gaya Chairil Anwar itu dianggap berpengaruh untuk sastra Indonesia? Karena dia tuh berani membuat sesuatu yang berbeda. Terus juga dia tuh nggak terpaku pada aturan yang lama. Menurut aku, kebenaran itu yang membuat puisinya puisinya tuh terasa lebih hidup dan kuat. Keren ya? Dan walaupun bahasanya kelihatan sederhana, sebenarnya maknanya bisa cukup dalam. Kadang satu puisi bisa dipahami dengan cara orang yang berbeda. Oh, jadi pembacanya juga punya pemahaman sendiri ya terhadap puisinya? Iya, karena setiap pengalaman orang itu berbeda. Jadi pesan yang mereka dapat itu juga berbeda. Selain karya-karyanya, aku juga pernah dengar kalau Chairil Anwar itu mempunyai gaya hidup yang bohemian. Menurut kalian, apa itu berpengaruh bagi dirinya yang sebagai penyair? Mungkin bisa jadi bagian dari kehidupannya yang membentuk Chairil Anwar ini. Tapi menurut aku sih nggak perlu ngikutin gaya hidupnya. Dia cuma ngambil hal-hal positifnya saja. Setuju, misalnya tuh kayak dalam dia berpikir, kreativitasnya, terus juga keberanian dia dalam menciptakan suatu karya yang berbeda. Apalagi Chairil hidupnya cukup singkat. Dia lahir pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggalnya pada 18 April 1949. Tapi meskipun hidupnya singkat, karya-karyanya masih terkenal sampai sekarang. Nah, itu yang menarik, umur adalah angka dan juga tidak berpengaruh. Benar, menurut kalian, apa yang bisa kita pelajari dari Chairil Anwar? Menurut aku, jadi kita tuh harus berani menunjukkan kemampuan kita. Aku juga belajar bahwa harus berkarya dan mengembangkan kreativitas. Apalagi sekarang kita punya banyak media untuk menunjukkan karya-karya kita. Dan jangan lupa juga untuk menghargai karya sastra Indonesia. Karena dari karya-karya seperti puisi Chairil Anwar ini, kita juga bisa mengetahui bagaimana pemikiran dan keadaan masyarakat terhadap kita. Benar-benar. Jadi, kesimpulannya, Chairil Anwar itu bukan cuma penyair yang terkenal karena puisinya, tetapi juga seseorang yang membawa gaya dan pemikiran baru dalam sastra Indonesia. Nah, ya jadi tuh kita bisa ngambil semangat dari Chairil Anwar itu, terus juga kita bisa mempunyai semangat kita sendiri buat nyiptain karya sendiri. Jadi jangan pernah takut loh guys buat nyiptain sebuah karya itu. Benar sih. Dan paling penting, jangan cuma tahu nama. Kita harus mencoba membaca, memahami karya-karyanya. Nah, setuju. Karena sebuah karya Indonesia akan berarti jika kita benar-benar memahami isi-isinya. Benar. Setuju. Oke, jadi itu diskusi kita yang tentang Chairil Anwar. Semoga setelah ini kita nggak cuma mengenal Chairil Anwar sebagai nama besar dalam sastra, tapi juga memahami alasan kenapa karya-karya masih penting sampai sekarang. Semuanya setuju? Setuju! Oke. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
Maret 1943. Chairil Anwar. Terima kasih sudah menyimak.